Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi di dalam Renungan 79 keluarga Jemaat GPD El Shaddai Magelang, dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita, mari kita menikmati firman Tuhan pada saat ini. Dan renungan saat ini saya beri tema cinta sesaat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, cinta kepada Tuhan seharusnya cinta tanpa batas. Bukan cinta sesaat. Dulu mencintai Tuhan dengan hidup takut akan Tuhan. Tetapi sekarang cinta itu tinggal kenangan. Tidak ada lagi cinta untuk Tuhan. Ini adalah kisah dari Raja Yoas, Raja Yehuda yang pernah mencintai Tuhan dengan hidup benar di hadapan Allah. Tetapi ternyata cinta itu hanya sesaat. Kita akan melihat firman Tuhan di dalam 2 Tawarikh 24 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. 2 Tawarikh 24 ayat 1 dan ayat 2 saya baca firman Tuhan. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zibiah dari Beersheba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Di awal pemerintahannya, Raja Yoas hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Namun hal itu hanya berlangsung selama hidup Imam Yoyada. Imam Yoyada ini adalah imam yang melayani Tuhan pada waktu itu di bait Tuhan, yang menuntun kehidupan Yoas, yang selalu menasihati kehidupan Yoas. Tetapi kita lihat ketika Imam Yoyada tidak ada lagi, terbukti selama hidup Imam Yoyada melayani Tuhan, kita lihat kurban bakaran ini sesuatu yang sangat menyukakan hati Allah. Selalu dipersembahkan di rumah Tuhan, bukan kepada berhala. Kita bisa lihat itu di dalam 2 Tawarikh 24 ayat 14. Dikatakan sepanjang umur Yoyada, korban bakaran tetap dipersembahkan dalam rumah Tuhan. 2 Tawarikh 24 ayat 14 bagian B. Jadi kita lihat ya, bahwa ada perubahan. Begitu Imam Yoyada meninggal, Raja Yoas memilih mendengarkan nasihat para pemimpin Yehuda untuk meninggalkan Allah dan beribadah kepada berhala yang membuat mereka ditimpa oleh murka Allah. Saya baca ayat 17 dan ayat 18. Sesudah Yoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu raja mendengarkan mereka. Mereka meninggalkan rumah Tuhan, Allah nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. Jadi kita lihat ada perubahan yang terjadi. Raja Yoas yang dulu waktu masih ada Imam Yoyada, dia hidup benar di hadapan Tuhan. Dia cinta kepada Tuhan. Tetapi begitu Imam Yoyada tidak ada lagi, Yoas berubah setia. Dia tidak cinta lagi kepada Tuhan. Tidak ada lagi persembahan di rumah Tuhan. Setiap kurban dibawa untuk dipersembahkan kepada berhala-berhala. Itu sebabnya Tuhan mendatangkan teguran demi teguran oleh perantaran para nabi. Tetapi kita lihat mereka tidak mau mendengarkannya.
baik Yoas dan Yehuda. Bahkan kita lihat mereka membunuh Sakaria. Sakaria ini adalah anak dari Imam Yoyada yang memperingatkan mereka atas kejahatan yang mereka lakukan di hadapan Allah. Mereka tidak mau mendengarkannya. Mereka tidak mau menerima setiap teguran, setiap nasihat. Mereka bunuh Sakaria, anak dari Imam Yoyada. Akibatnya Tuhan menghukum mereka. Yehuda dan para pemimpinnya mati di tangan tentara Aram. Dan saat Raja Yoas terluka, firman Tuhan katakan pegawai-pegawainya mengadakan persepakatan dan membunuhnya. Kita baca ayat 22 sampai ayat 25. 2 Tawari 24 ayat 22 sampai 25. Raja Yoas tidak mengingat kesetiaan yang ditunjukkan Yoyada, ayah Sakaria itu, terhadap dirinya. Ia membunuh anak Yoyada itu, yang pada saat kematiannya berseru semoga Tuhan melihatnya dan menuntut balas. Pada pergantian tahun, tentara Aram maju menyerang Yoas dan masuk ke Yehuda dan Yerusalem. Dari bangsa itu semua pemimpin habis dibunuh. Mereka dan segala jarahan dikirim mereka kepada Raja Negeri Damsyik. 24. Walaupun tentara Aram itu datang dengan sedikit orang, namun Tuhan menyerahkan tentara yang sangat besar kepada mereka, karena orang Yehuda telah meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Demikianlah orang Aram melakukan penghukuman kepada Yoas. Ketika mereka pergi daripadanya, mereka meninggalkannya dengan luka-luka berat. Pegawai-pegawainya mengadakan persepakatan terhadap dia karena darah anak Imam Yoyada itu, lalu membunuhnya di atas tempat tidurnya. Ia mati dan dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak di pekuburan raja-raja. Ini akibat dari tidak cinta lagi kepada Tuhan, tetapi melakukan kejahatan. Demikian kehidupan Raja Yoas yang pernah mencintai Tuhan. Namun sayangnya cinta itu hanya sesaat. Dia mati sebagai orang yang tidak lagi mencintai Tuhan. Alangkah indahnya ketika orang pada akhir hidupnya dia meninggal sebagai orang yang mencintai Tuhan. Tetapi tidak dengan Yoas. Dia meninggal sebagai orang yang tidak lagi mencintai Tuhan. Dan tentunya tidak ada kehidupan kekal di sorga bagi orang yang cintanya hanya sesaat untuk Tuhan. Kalau kita lihat di dalam kitab Wahyu, Tuhan menasihati kita untuk hidup setia sampai mati. Setia menjaga cinta kita untuk Tuhan tentunya. Wahyu 2 ayat 10 bagian B. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kisah Raja Yoas harus menjadi peringatan bagi kita bahwa tidak ada cinta sesaat untuk Tuhan. Tidak boleh ada cinta sesaat untuk Tuhan. Cinta untuk Tuhan itu harus seterusnya sampai selama-lamanya, apapun keadaan yang kita alami. Kalau dulu kita mencintai Tuhan dengan hidup benar, sesuai firman Tuhan, hari ini dan besok, dan sampai akhir hidup kita, sampai selama-lamanya, tetaplah mencintai Tuhan dan tetaplah hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana mempertahankan cinta kita kepada Tuhan? Hidup di dalam nasihat firman Tuhan dan melakukannya. Yoas kehilangan cintanya kepada Tuhan karena ia mendengarkan dan terpengaruh dengan nasihat para pemimpin Yehuda yang jahat. Ini adalah gambaran dari godaan dunia yang jahat. Sebagai orang yang mencintai Tuhan, kita tidak boleh terpengaruh dengan keadaan dunia ini. Jangan dengarkan nasihat-nasihat dunia yang menyesatkan, yang membinasakan, yang ingin merampas cinta kita kepada Tuhan. Sebagai orang percaya,
sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang mencintai Tuhan, hidup oleh nasihat firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kekuatan dan kemenangan bagi orang yang mencintai Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita akan berdoa. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua, bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, atau menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lain-lain. Bapak Ibu dapat disalurkan melalui chat dalam WhatsApp di nomor 0813-274-20088. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu buat anugerah-Mu yang boleh kami nikmati sampai hari ini. Kami boleh menikmati kembali firman-Mu yang mengajarkan kami bagaimana kami harus menjadi umat-umat Tuhan yang terus mencintai Engkau sampai akhir hidup kami. Tidak ada cinta sesaat buat Tuhan, karena cinta kepada Tuhan itu harus selama-lamanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang mendengar firman-Mu. Mereka dikuatkan, mereka memperoleh kemenangan, dan mereka akan tetap hidup oleh nasihat-nasihat firman-Mu yang akan memampukan mereka untuk menjadi orang-orang yang terus mencintai akan Tuhan. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi sekolah Pantai Kosta, baik itu kelompok bermain TK, SD, dan SMP. Kami berdoa Tuhan untuk persiapan tahun ajaran baru, baik setiap guru, karyawan, dan siswa. Biarlah Tuhan yang tolong semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Engkau buka jalan Tuhan dalam setiap apapun yang diperlukan. Tuhan tolong Tuhan setiap murid-murid yang akan dididik di sekolah Pantai Kosta. Biarlah Tuhan yang terus beracara dalam kehidupan mereka, sehingga lewat sekolah Pantai Kosta nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan setiap guru-guru, karyawan, dan seluruh murid yang ada. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat Tuhan yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan akan tolong mereka, buka jalan bagi mereka. Kami percaya janji firman-Mu Tuhan akan terus menyertai di dalam setiap perjalanan kehidupan mereka. Engkau yang akan memberikan mereka tempat untuk mereka boleh bekerja dan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan biarlah di tempat-tempat mereka bekerja, mereka menjadi berkat bagi setiap rekan-rekan kerja mereka. Dan kami percaya nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.